Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, salam jumpa lagi di channel YouTube tercinta Abia Cek Ministry. Bersama dengan saya Sekretaris Abia Dia, dan pagi hari ini kita kembali dalam program kita, yaitu gerakan doa 40 hari dengan tema Indonesia. Ini hari ke-6. Saya sangat bersyukur karena bisa terus terlibat dalam doa seperti ini. Saya sangat senang karena ada waktu untuk kita terus berdoa bersama-sama dan duduk bersama-sama untuk mendoakan beberapa bahan doa khusus yang sudah diatur oleh gereja pusat atau pengurus pusat. Kita doakan sama-sama serentak pada bulan ini sampai pada tanggal 11. Mungkin akan jadi bahan doa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Nah, jadi hari ini kita datang kepada Tuhan dalam doa. Kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur hari ini buat kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebab tanpa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tidak ada hari ini. Bukan karena hebatnya, kuatnya kami, tapi karena kasih Tuhan yang besar membuat kami ada sampai hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kasih-Nya yang besar, dan bersyukur juga ada kesempatan untuk kami boleh duduk pada pagi hari ini berdoa, menikmati kebenaran firman Tuhan pada semua, memberkati acara kami, doa kami pada pagi hari ini. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan dari awal sampai selesai, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama, kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan dari buku Nyanyian Kemenangan Iman nomor 302, Iring Mahtua Saja. Tiada lain jasa batu
berdoa bersama-sama. Namun sebelum kita berdoa bersama-sama, saya akan membaca renungan hari ini, yaitu terdapat dalam Lukas. Pembacaan firman Tuhan untuk kita sebagai dasar doa kita kepada Tuhan hari ini terdapat dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Yang ke-20 sampai 28 berkata, ucapan bahagia dan peringatan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai suatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan upahmu besar di surga, karena secara demikian juga nenek moyangmu mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu itu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyangmu telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Jadi pada hari ini berdasarkan Lukas pasal 6 ini ayat 20 sampai 26, judul perenungan firman Tuhan hari ini ialah hati Allah bagi orang miskin. Kalau saya berkata Anda miskin, apakah yang akan timbul dalam perasaanmu? Mungkin Anda akan berpikir, siapa orang ini? Mengapa dia berkata seperti itu? Itu kurang sopan. Atau mungkin Anda akan menjawab, iya, memang apa yang dimaksud dengan miskin atau kemiskinan. Dari satu sisi pertanyaan ini mudah dijawab. Ya, jadi kemiskinan sering dianggap sebagai kekurangan kebutuhan pokok, makanan, air bersih, tempat tinggal, perlindungan, dan lain-lain. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini menjelaskan tentang kemiskinan. Jadi judul kita hari ini kita angkat bahwa hati Allah bagi orang miskin. Bukan berarti kita ini menganut teologi kemiskinan, tidak. Ya. Jadi Allah tidak merencanakan untuk kita jadi orang yang miskin. Tapi Allah merencanakan kita supaya menjadikan kita orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa anak cucunya tidak akan minta-minta. Itu adalah merupakan janji bahwa Tuhan akan memberikan berkat, mencurahkan berkat, ya. Berjanji supaya orang-orang yang percaya itu akan senantiasa tercukupi. Tapi di dalam bagian ini katanya firman Tuhan menjelaskan lain maksudnya daripada firman Tuhan ini. Sehingga Allah berkata, hati Allah bagi orang-orang miskin. Ada yang miskin dalam banyak hal, secara
miskin dalam kebutuhan pokok, air bersih dan tempat tinggal, perlindungan dan lain sebagainya. Ya, banyak yang mengakibatkan orang miskin. Dan orang miskin adalah orang yang hidup di bawah satu patokan terkait dengan hal-hal tersebut. Tetapi apakah definisi ini cukup untuk mengungkapkan makna kemiskinan seperti yang disampaikan dalam kitab suci? Misalnya Lukas pasal 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah." Kemiskinan adalah dampak buruk dosa. Sejak awal sejarah, sesuatu yang harus dilawan dan sesuatu yang perlu dipeluk. Jadi kemiskinan katanya timbul karena akibat dosa. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dari situlah manusia bersusah payah untuk mencari makanan dan kebutuhan, termasuk rasa aman itu sendiri. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa Tuhan peduli kepada orang-orang yang miskin. Sesuatu yang sebagai pengikut Yesus adalah bagian kita juga ada tertulis, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Jadi kita ini dalam firman Tuhan ini menjelaskan kepada Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid, berbahagialah kamu yang miskin. Mengapa? Karena miskin karena dalam hal apa? Mereka miskin tidak punya apa-apa karena mereka memberitakan Injil, karena mereka melayani Tuhan, sehingga tidak ada waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk memperkaya diri dengan hal materi. Nah, jadi orang-orang yang fokus, orang-orang yang fokus dan orang-orang yang yang dekat dengan Tuhan, yang melayani Tuhan, yang tidak punya apa-apa, diperhatikan oleh Tuhan. Nah, mungkin secara material dan secara rohaninya diberkati oleh Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa hati Allah itu bagi orang-orang yang miskin. Walaupun kita ada orang yang kaya, tapi mereka tinggalkan pelayanan, tinggalkan usaha mereka, lalu memilih untuk mengikut Tuhan. Ada orang yang tidak punya apa-apa, tapi memilih untuk mengikut Tuhan. Ini mengikut Tuhan. Jadi sekalipun kita miskin katanya di dalam dunia ini, tapi suatu saat nanti kita akan diberkati oleh Tuhan. Asalkan kita terus percaya, dan suatu saat nanti kita mendapat bagian yang disediakan oleh Tuhan di dalam kerajaan surga. Nah, itulah firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Allah sangat mempedulikan orang-orang yang miskin. Dan baik seterusnya selagi dicobai dengan berat. Dengan demikian sikap gereja di Makedonia lebih masuk akal. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 2 Korintus pasal 8 ayat 2.
Mungkin kita semua adalah orang miskin yang diberi panggilan untuk melayani dengan mengadili perkara orang sengsara dan orang yang miskin di sebelah kiri dan kanan kita. Orang miskin yang melayani orang miskin sebagai pengikut Dia yang menjadi miskin bagi kita untuk mengalahkan kemiskinan secara tubuh, jiwa, pikiran untuk selama-lamanya. Kita miskin diakibatkan karena dosa, karena diakibatkan karena ketidaktaatan satu orang, akhirnya kita menjadi orang-orang miskin. Bersusah payah kita untuk mencari nafkah, kebutuhan, memenuhi kebutuhan. Tapi syukur kepada Allah, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Ada orang yang miskin secara rohani, secara rohani, dan miskin secara material. Tapi dalam bagian ini, ia betul-betul menjelaskan kemiskinan secara material pada orang-orang yang murid Tuhan Yesus. Dia menguatkan bahwa sekalipun mereka tidak punya apa-apa lah, bahasa kasarnya, tetapi karena mereka sudah giat bekerja dengan Tuhan, akhirnya pada akhirnya hidup mereka juga akan diperhitungkan oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan kemudian. Jadi demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa hari ini. Yang perlu kita doakan yaitu kita doakan buat wilayah Kalimantan ini. Dan ada 2 wilayah di sana, Kalimantan Utara. Pertama kita doakan buat wilayah Kaltim dan Kaltara. GKI wilayah Kalimantan Timur yang diketuai oleh Pendeta Dr. Iwan Bambang. GKI wilayah Kalimantan Utara yang diketuai oleh Ketua Wilayah Pendeta Devesentison Ngir MTH. Yang bahan doa yang kedua, kita doakan untuk pergumulan persiapan GKI menjadi tuan rumah bagi ibu kota negara yang baru di Kaltim, termasuk rencana masa depan pemindahan kantor pusat GKII, menjadikan gereja-gereja Kaltim dan Kaltara sebagai gereja misioner dan yang mengirim penginjil ke Indonesia dan mancanegara. Suku-suku di sekitar IKN yang menjadi target pelayanan ya. Nah, jadi ada beberapa bahan doa. Pertama kita doakan, sekali lagi saya sebut, kedua wilayah Kaltara, Kalimantan Timur, dan doakan juga rencana persiapan GKI menjadi tuan rumah bagi ibu kota, supaya Kaltim secara khusus lah, dua wilayah di Kaltim secara khusus akan jadi tuan rumah nanti sebagai pusat. Dan kemarin kita sudah mendoakan untuk rencana Rakernas, rapat nasional yang diadakan nanti di Balikpapan. Dan kita doakan juga buat gereja-gereja di Kaltim supaya menjadi gereja yang misioner, menginjil, bermisi, artinya melayani di dalam negeri ini, di Indonesia maupun di luar negeri. Nah, kita punya banyak penginjil juga yang diutus ke luar negeri, jadi kita doakan. Dan kita berdoa juga buat suku di sekitar. Ada beberapa suku yang di Kalimantan ini, di Indonesia, yang belum dijangkau
kemarin saya lihat YouTube sekitar itu ada YouTube dari STT Simpson 100 lebih itu sukunya yang masih terabaikan, yang belum dijangkau oleh Injil ya. Tapi sekarang gereja kami Injil sedang bekerja keras untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan, yang ketinggalan bagi gereja-gereja Tuhan. Baik, kita berdoa bersama-sama. Pada kesempatan ini kita doakan juga buat aktivitas sepanjang hari ini, keluarga kita, dan juga pelayanan Tuhan yang ada di jemaat gereja Kebaikan Indonesia, jemaat Immanuel Tumbang Olong, Lampung Raya, wilayah Kalimantan Tengah dan Selatan. Kita doakan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini buat kebenaran ini. Kami yakin dan percaya, sekalipun kami tidak memiliki apa-apa di hadapan Tuhan, asalkan kami setia melayani Tuhan, hidup kami menjadi berarti. Sebab harta dan kekayaan tidak akan kami bawa untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Semuanya yang ada di dunia, harta dan kekayaan, hanya untuk kehidupan yang sementara di dunia. Tapi perkara-perkara sorgawi adalah bersifat kekal bagi kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan, para penginjil yang mungkin hari ini mereka tidak terpenuhi kebutuhan, yang mungkin hari ini mereka bergumul dengan secara finansial kebutuhan, mereka tidak punya apa-apa, tapi hari ini mereka setia melayani. Mari Bapak, hamba berdoa kiranya Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang dalam pelayanan. Kiranya Engkau adalah sumber berkat dan menyediakan berkat bagi anak-anak Tuhan yang membutuhkan. Begitu juga umat-umatmu yang percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan kami dengan berkat-berkat Tuhan sesuai dengan janji firman. Pada saat ini Bapak, hamba berdoa secara khusus bagi wilayah Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, yang dipimpin oleh kedua hambamu, Bapak Pendeta Dr. Iwan Bambang dan Bapak Pendeta Defeson Tison Ngir MTH. Kiranya Tuhan memberkati kedua hambamu ini sebagai pimpinan ketua wilayah yang akan bekerja satu periode ke depannya. Tuhan terus memberkati hambamu bersama dengan sekretaris, bendahara dan biro-biro yang ditempatkan, yang terpilih sebagai pengurus wilayah. Kiranya Bapa, Engkau akan memberkati, Engkau akan memberikan hikmat, kekuatan dari Tuhan supaya Kaltim, wilayah Kaltim dan Kaltara dapat bertumbuh berkembang kepada Tuhan ke depannya, supaya gereja-gereja ini yang ada di bawah pimpinan wilayah Kalimantan Timur maupun Utara dapat menjadi gereja yang bertumbuh, gereja yang bertambah atau berkembang, gereja yang berdampak di kemudian hari untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak hamba berdoa beberapa juga daerah yang ada di bawah naungan wilayah Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Kiranya Engkau akan memberkati, Engkau akan ketua-ketua daerah, pengurus daerah. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kerjasama antara pribadi dengan pribadi, antara wilayah dengan daerah, dan dengan jemaat lokal, gembala-gembala dan penginjil yang ada di kedua wilayah ini. Tuhan akan memberkati seluruh umatmu, jemaatmu yang ada di sana. Tuhan memberkati dan memberikan pertumbuhan iman yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dan hamba berdoa ya Bapa,
juga bagi rencana untuk pemindahan menjadi tuan rumah bagi ibu kota negara yang baru di Kaltim, termasuk rencana untuk perpindahan kantor pusat GKI yaitu di Kalimantan Timur. Kiranya Tuhan akan buka jalan sehingga program kedepannya dapat terlaksana dilakukan dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Jelas semuanya Tuhan atur sesuai dengan rencana dan kehendak Dia Bapa. Dan pada saat ini hamba berdoa juga Tuhan buat gereja Kemek Indonesia yang ada di Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara sebagai tuan rumah bagi ibu kota negara. Segala persiapan untuk menyambut ibu kota negara, Tuhan akan memberkati gerejamu, jadikan gereja yang maju, gereja yang kuat, gereja yang kokoh, gereja yang berdampak, gereja yang membawa pengaruh yang besar secara khusus gereja Kemek Indonesia. Tuhan memberkati kedua wilayah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa juga ya Tuhan buat gereja-gereja yang ada di Kalimantan Timur dan Kaltara sebagai gereja supaya dapat menjadi gereja yang misioner, gereja yang bermisi, sehingga menjadi gereja yang mengirim penginjil ke Indonesia dan mancanegara. Ada beberapa penginjil kami yang dikirim oleh Kalimantan Timur maupun Kalimantan Utara. Kedua wilayah ini di Kalimantan Tengah termasuk hambamu berada di sini oleh karena utusan. Kiranya Tuhan akan memberkati penginjil, pelayanan Tuhan yang telah diutus di era penginjilan di berbagai tempat dimanapun berada hari ini, yang dikelola, dikerjakan oleh kedua wilayah ini. Tuhan berusaha bertangan di dalamnya supaya pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di penginjilan dapat dilaksanakan. Dan hamba berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kedua wilayah ini supaya menjadi gereja yang misioner, gereja yang misi tinggi, memprioritaskan penginjilan yang ada di Indonesia maupun di mancanegara. Terpujilah nama Tuhan, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba berdoa bahwa suku-suku di sekitar IKN yang menjadi target pelayanan di sekitar ibu kota negara, Tuhan akan memberkati suku-suku yang masih terabaikan. Ada ratusan suku yang terabaikan yang belum dijangkau oleh Injil, ada yang belum dijangkau oleh pemerintah. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati supaya suku-suku yang belum mengenal Yesus Kristus kedepannya dapat dijangkau. Kiranya Tuhan akan mengirim hamba-hambamu, para penginjil, supaya mereka boleh memberitakan Injil kepada suku-suku yang terabaikan. Secara khusus hamba berdoa yang ada di sekitar ibu kota negara. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami, dan kami berdoa buat aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan sertai dan memberkati kami. Berikan kami hikmat, sukacita, damai sejahtera untuk menjalankan semua. Seluruh keluarga besar kami yang jauh dekat di kota, di desa, dimanapun berada hari ini, Tuhan akan menyertai dan memberkati kami. Bapak hamba berdoa juga Tuhan memberkati program pelayanan yang ada di jemaat kami, program doa, pembangunan secara fisik maupun perkembangan pelayanan pengembalaan dan penginjilan ke depan 1 tahun yang akan datang. Hamba berdoa Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa anak Tuhan yang menyampaikan bahan doa. Hamba berdoa kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka hari ini. Yang bergumul dengan pasangan mereka, Tuhan akan pulihkan kehidupan mereka. Yang bergumul dengan usaha ekonomi, Tuhan akan pulihkan. Biar Tuhan akan penuhi mereka dengan berkat Tuhan. Yang bergumul dengan sakit penyakit, Tuhan akan jamah. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Yang berduka cita, Tuhan akan menghiburkan.
biarlah kasih-Mu, sukacita-Mu melimpahi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa yang kami persembahkan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.